warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintar Wahyu Hidayat. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan apa itu empathy map. Empathy map adalah sebuah tool untuk mengenal target audience guna menyelaraskan strategi bisnis dan value proposition dengan keinginan, kebutuhan, tujuan, dan perasaan pelanggan. Secara umum, empathy map membuat stakeholder berpikir tentang user dan bukan produk yang akan dibuat. Empathy map dibagi menjadi 6 layer. Layer ke-1, thinking dan feeling. Apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Sebagai contoh, apa prioritas pelanggan dan apa mimpi dan aspirasi pelanggan. Layer kedua, hear. Apa yang didengar pelanggan. Sebagai contoh, siapa yang mempengaruhi pelanggan, di mana pelanggan mendapatkan informasi. Layer ketiga, see. Apa yang dilihat pelanggan. Sebagai contoh, seperti apa lingkungannya dan lingkungan pribadi atau tempat umum. Layar keempat, say and do. Apa yang dikatakan dan dilakukan. Sebagai contoh, informasi seperti apa yang dibagikan dan apa yang dilakukan pelanggan untuk orang lain. Layar kelima, pains. Apa saja ketidaknyamanan yang dirasakan. Sebagai contoh, apa keluhan-keluhan pelanggan. Layer keenam, gains. Apa keuntungan yang didapat. Sebagai contoh, cara apa yang digunakan untuk mencapai kesuksesan. Sekian penjelasan dari empathy map yang telah saya sampaikan. Bila ada kesalahan berkata, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anantri Wicaksono. Saya dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang user journey. Penjelasan ini digunakan untuk melengkapi tugas 3 dari mata kuliah perancangan user experience. Terima kasih. User journey adalah rangkaian peristiwa atau skenario yang mungkin dialami atau akan ditemui oleh user saat menggunakan suatu produk atau layanan. Dalam perancangan user experience, mungkin banyak yang bertanya, mengapa user journey itu diperlukan? Jawaban yang bisa saya sampaikan adalah agar kita bisa membayangkan apa saja hal yang akan dialami oleh user saat menggunakan produk yang kita rancang, sehingga kita bisa berempati dan merancang produk yang benar-benar bisa membantu user kita atau orang yang akan memakai produk yang kita rancang. Dapat dikatakan juga, user journey adalah serangkaian langkah yang mewakili skenario di mana pengguna dapat berinteraksi dengan produk. 2 jenis perjalanan pengguna atau user journey. Retrospective map. Tempat Anda memetakan bagaimana pengguna saat ini melakukan hal-hal biasanya berdasarkan pada temuan penelitian. Kemudian prospective map. Tempat di mana Anda memetakan bagaimana Anda mengharapkan pengguna untuk berperilaku dengan ide produk baru. Jika Anda melihat pada gambar, Anda akan memperhatikan terdapat sumbu horizontal atau horizontal axis. Horizontal axis merupakan langkah-langkah yang akan dilalui waktu. Langkah-langkah pada horizontal axis akan bervariasi sesuai dengan masalah yang sedang Anda kerjakan. Kemudian terdapat sumbu vertikal atau vertical axis. Biasanya digunakan untuk analisis. Vertical axis terdiri dari
Yang pertama adalah tindakan. Hal yang perlu dilakukan pengguna untuk pindah ke langkah berikutnya. Yang kedua adalah pertanyaan. Hal-hal yang perlu dijawab pengguna sebelum mereka mau pindah ke langkah berikutnya. Yang ketiga adalah kebahagiaan, hal positif dan menyenangkan yang meningkatkan pengalaman. Yang keempat adalah pain point, tingkat frustasi dan gangguan yang merusak pengalaman. Nomor 5 yaitu peluang, peningkatan desain yang mungkin dapat digunakan atau diterapkan dalam produk baru yang mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Mahmudi. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang empathy map dan user journey dari aplikasi kami tersebut. Selanjutnya kita akan kesana. Dimulai dari empathy map. Empathy map sendiri mempunyai 6 bagan dan 1 aktor. Bagan yang pertama itu adalah think and feel. Apa yang aktor pikirkan dan apa yang aktor rasakan. Di sini kami menyimpulkan bahwa bagaimana agar masyarakat dapat meningkatkan pola hidup sehat dengan menjaga jenis dan konsumsi makanan yang sehat. Jadi aktor ini berpikir bahwa bagaimana cara untuk mendapatkan pola hidup sehat yang lebih teratur dan makanan yang dapat menjaga tubuh lebih baik lagi. Lalu pada bagian kedua yaitu adalah hear, mendengarkan apa yang aktor dengarkan di sekitar, yaitu apa jenis makanan yang sehat yang baik dikonsumsi oleh masyarakat. Apakah seperti makanan-makanan yang ada di luar atau makanan yang biasa kita makan sendiri. Terus bagian yang ketiga itu adalah see, melihat apa yang aktor lihat di sekelilingnya, yaitu masyarakat kurang memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi. Dari dilihat sendiri, aktor merasakan bahwa apa yang dia konsumsikan atau apa yang di sekitar dia serasa masih belum mendapatkan makanan konsumsi yang sehat. Dan bagian yang keempat yaitu adalah say and do, apa yang aktor katakan dan apa yang akan aktor lakukan, yaitu membutuhkan aplikasi yang dapat digunakan untuk menjaga pola hidup sehat dan menyediakan menu makanan sehat untuk dikonsumsi. Jadi aktor sendiri menginginkan aplikasi yang dapat mengetahui pola hidup makanan yang bisa membuat aktor sendiri itu bisa menjaga pola makanan itu tersebut. Terus bagian ke-5 yaitu adalah pain. Susahnya menjaga pola makanan agar hidup sehat. Di sini aktor merasakan bahwa pola makanan hidup sehat itu sulit karena makanan yang kita peroleh belum tentu sehat. Walaupun terdapat info bahwa itu sehat, walaupun ada plus dan minusnya. Dan bagian yang keenam adalah gain, info yang didapatkan akurat dari makanan yang ada. Jadi info yang ada di aplikasi tersebut mendapatkan komen yang positif dan dapat dipakai lah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan user journey dari kelompok kami yang menggunakan table yang terdiri dari 3 kotak horizontal dan 5 kotak vertikal. Dari kotak pertama horizontal itu adalah search, dan kotak kedua adalah download to device, kotak ketiga itu adalah share. Selanjutnya 5 kotak vertikal,
kotak pertama itu adalah action, kotak kedua itu adalah question, kotak ketiga adalah happy moment, kotak keempat adalah pain point, kotak kelima adalah opportunities. Lalu yang pertama, search and action. User akan mencari aplikasi sehat di App Store. Yang kedua, search and question. Bagaimana user untuk mencari aplikasi tersebut di App Store dan apa yang harus dia ketik untuk mencari di tempat App Store tersebut. Yang ketiga, search and happy moment. Di saat user mencari aplikasi tersebut, user menemukan aplikasi-aplikasi yang membuat dia tertarik di sana. Yang keempat, search and pain point. Banyak aplikasi-aplikasi yang mirip tentang kesehatan. Yang kelima adalah search dan opportunities. Di sini adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan aplikasi tersebut dengan cepat dengan menggunakan search di App Store tersebut. Lalu pada kotak pertama, download to device and action. User akan mendownload aplikasi tersebut di smartphone-nya. Pada kotak kedua, download to device and question. Kenapa untuk mendownloadnya lama sekali? Lalu loncat ke kotak keempat, download to device dan pain point. Di sini user tidak mempunyai banyak space untuk aplikasi tersebut. Selanjutnya pada kotak pertama, share and action. Di sini user akan memberikan rating dan komen. Lalu kita loncat ke kotak ketiga, share and happy moment. Di sini user akan memberikan rating yang tinggi dan positif komen. Lalu pada kotak keempat, share and pain point. Di sini user akan diberikan banyak pilihan. Lalu pada poin kelima, share and opportunities. Aplikasi yang digunakan user akan mempunyai banyak informasi dan pilihan yang ada di sana. Terima kasih.